Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki, jodoh, dan kematian adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya. Tapi ada beberapa perilaku yang bisa membuat rezeki kita terhambat dan berkurang. Perilaku pertama kita yang bisa menghalangi datangnya rezeki adalah tidur di waktu pagi setelah sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah sholat fajar janganlah tidur sehingga kamu lalai mencari rezeki. Hadis Tabrani. Saat pagi adalah waktu yang sangat istimewa, penuh dengan berkah dan kebaikan. Jika kita tidur di waktu pagi, kita akan kehilangan begitu banyak peluang untuk mendapatkan rezeki yang melimpah. Dan perilaku yang kedua yang bisa menghalangi datangnya rezeki kepada kita adalah syirik. Syirik adalah perbuatan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, baik dalam hal-hal ibadah, ucapan, ataupun perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar. Perilaku yang ketiga yang bisa menghalangi datangnya rezeki yang melimpah adalah memutus silaturahmi. Silaturahmi adalah menjalin hubungan sesama manusia baik dengan kerabat, saudara, tetangga, dan sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan sebaliknya, jika kita memutuskan silaturahim, maka rezeki kita akan berkurang, sulit, dan umur kita akan dikurangi. Dan perilaku yang keempat yang bisa menghalangi datangnya rezeki adalah melalaikan ibadah. Ibadah adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah cara satu-satunya agar kita bisa bersyukur, memohon, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang itu, bapak, karib kerabat, dan anak-anak, yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa. Dan jika kita lalai dalam beribadah, maka kita akan kehilangan banyak rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang kelima yang bisa menghalangi datangnya rezeki yang berkah melimpah adalah dosa. Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah-perintah atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga dosa besar dan dosa kecil. Dosa bisa berdampak pada diri kita masing-masing, orang lain, atau lingkungan. Dosa akan menghapus kebaikan, menimbulkan siksa, dan menghalangi rezeki kita, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang pasti mengalami hambatan rezeki karena dosa yang ia perbuat. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, kita harus berusaha agar tidak terjerumus dalam dosa besar ataupun kecil. Dan perilaku yang keenam yang bisa menghalangi datangnya rezeki adalah durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua adalah makhluk Allah yang wajib kita hormati dan orang yang paling berhak atas kasih sayang, hormat, dan bakti kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra.
Apabila kita sampai durhaka kepada orang tua, maka kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezeki kita akan terhalang. Dan perilaku yang ketujuh yang bisa menghalangi datangnya rezeki yang berkah dan melimpah adalah memberi janji palsu saat berdagang. Berdagang adalah salah satu cara yang diajarkan Nabi untuk mencari rezeki yang halal dan baik. Tapi berdagang harus dilakukan dengan jujur, adil, sebaik mungkin dan amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu." Quran Surat Al-Maidah. Jika dalam berdagang kita memberi janji palsu, contohnya menipu harga, kualitas atau kuantitas barang, maka kita akan mendapatkan dosa yang besar dan rezeki kita akan terhalang. Nah, itulah 7 perilaku yang bisa menghalangi datangnya rezeki yang melimpah berkah dan barokah. Semoga kita bisa menjauhi perilaku-perilaku ini dan berusaha untuk selalu berbuat baik dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.